Ini yang dikatakan as-syari'atu bila haqiqatun fasik, al-haqiqatun bila syari'atun zindik. Syariat tanpa berhakikat itu fasik. Hakikat tanpa bersyariat itu adalah zindik. Nah, yang benarnya syariat yang berhakikat, hakikat yang bersyariat itu yang disebut namanya dengan tahqiq itu. Itulah kesempurnaan syariat dan hakikat. Kita lanjutkan. Ini ada lagi pertanyaan dari Bapak Tahyudin, Bekasi, Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mohon izin, saya Tahyudin tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Mau bertanya kepada Ustaz. Ada dua yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan alam barzah? Dan apakah ada siksa setelah kematian? Mungkin itu juga pertanyaan. Di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan wa min waraihi barzahun, bahwa di hadapanmu itu adalah barzah. Jadi secara pandangan syariatnya yang dikatakan barzah itu antara alam dunia dengan alam akhirat. Ya, antara alam dunia dan akhirat itu disebut namanya barzah. Maka barzah itu disebut namanya dinding. Ya. Lalu ketika seseorang betul-betul telah meninggalkan namanya tubuh jasmani, ya, yang disebut namanya mati yang hakiki itu, maka dia telah berada di alam barzah. Baik matinya itu dikubur, baik matinya itu dibakar, baik matinya itu meledak, ya, kena bom dan sebagainya. Apabila ruh itu telah melepaskan cangkangnya, maka disebutlah dia itu telah berada di alam barzah namanya. Barzah itu antara alam dunia dengan alam akhirat, di tengah-tengah itulah barzah, itulah bahasanya tadi itu. Namun bagaimana keadaan orang di barzah itu sebenarnya? Bagi orang yang sudah bermakrifat, bagi orang yang sudah mengenal, ya, barzahnya itu disebut namanya dengan Raudatul Jannah. Nah, Raudatul Jannah itu artinya taman daripada taman surga. Kalau bahasa Ustadz, walaupun dia belum masuk ke dalam surga, itu bahasa syariatnya, namun dia telah berada di taman-taman surga itu. Nah, itu namanya Raudatul Jannah. Kemudian, bagaimana pula barzahnya bagi orang yang tidak bermakrifat, orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Nah, secara syariatnya juga kufrotan niron, ya, yang tidak bermakrifat, yang tidak mengenal Allah, barzahnya kan kufrotan niron. Kufrotan niron itu artinya liang daripada liang neraka, atau tungku daripada tungku neraka. Bahasanya, walaupun dia belum masuk ke dalam neraka, tapi dia sudah berhadapan di neraka itu. Ibarat ini pintu neraka, dia sudah berhadapan di pintu neraka itu, sudah mendapatkan namanya azab dan siksa. Jadi pemahamannya ini sebenarnya kalau kita bawakan ke dalam diri, tentu memahaminya itu secara zahir dan batin. Kalau kita bawa secara batin, secara hakikat, maksud Ustaz, yang barzah itu inilah batang tubuh ini sebenarnya. Kalaulah barzah itu batang tubuh, ya, lalu apakah di barzah itu mereka mendapatkan azab dan siksa? Ya, kalau dia memang tidak mengenal Allah. Apakah dia mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan? Iya, kalau dia mengenal Allah. Inilah makna yang dikatakan surga dan neraka itu. Yang dikatakan surga itu adalah ridha Allah. Nah, sedangkan yang dikatakan neraka itu adalah suhtullah. Jadi, yang dikatakan surga itu adalah ridha Allah, itu adalah bukti bahwa Allah sedang memberikan rahmat, sedang memberikan cinta dan boleh kasih sayangnya kepada hambanya. Maka ketika seseorang di waktu hidupnya telah mendapatkan rahmat, telah mendapatkan belayan cinta dan kasih sayang Allah, maka orang itu di dalam hidupnya sudah berada di dalam surganya Allah. Ya, andai kata kita diberi Allah umur 75 tahun sampai 80 tahun, namun dalam umur 75 sampai 80 tahun itu
kita sudah mendapatkan ridhonya Allah. Ketika kita sudah mendapatkan ridhonya Allah, maka sebenarnya di dalam hidup kita 75 tahun atau 80 tahun itu, hidup kita sudah berada di dalam surganya Allah sebenarnya. Yang kedua, orang yang tidak bermakrifat, yang tidak mengenal Allah, walaupun dia belum mati, namun bahasanya tadi kan ini batang tubuh ini sebagai dindingnya sebenarnya, pembatas. Dia sebenarnya sudah mendapatkan azab dan siksa sebenarnya. Karena yang dikatakan neraka itu adalah suhtullah, bentuk bukti nyata dia tidak mendapatkan namanya rahmat, cinta, dan belas kasih sayang Tuhan. Kalau dia tidak mendapatkan rahmat, cinta, dan belas kasih sayang Tuhan, itu artinya dia selalu mendapatkan kemurkaan Tuhan. Siapa yang mendapatkan kemurkaan Tuhan di waktu hidupnya, sebenarnya dia di dalam hidupnya sudah berada di dalam nerakanya Tuhan. Jadi nerakanya Tuhan itu waktu hidup di dunia itu, itulah bentuk kemurkaannya. Dicabutnya namanya keberkahan umur, keberkahan hidup. Itu udah namanya sudah berada dia itu di dalam nerakanya Tuhan. Namun makna sebalik ridha Allah wa suktullah tadi, pada saat dia betul-betul telah meninggal dunia, maka yang dikatakan surga ridha Allah tadi itu betul-betul zahir dia dalam bentuk alam dia. Ya, fasilitas yang tidak terbetik di hati, yang tidak terpandang oleh mata. Itulah suatu hal yang sangat luar biasa. Fasilitas yang bagus. Jadi dizahirkan Allah dalam bentuk alam sebenarnya. Nah, begitu juga sebaliknya. Orang yang mendapatkan kemurkaan Allah di dalam hidupnya, itu yang disebut suktullah. Pada saat dia meninggal dunia, betul-betul kemurkaan Allah itu zahir pula dalam bentuk namanya azab dan siksa. Fasilitas yang sangat mengerikan gitu. Ya, artinya di dalam Al-Quran itu tempat tidurnya itu dari api neraka dan selimut untuk tidurnya juga daripada api neraka. Nah, makanannya itu buah zakum, buah yang berduri. Nah, ini yang tidak menyamankan sebenarnya. Berarti Pak Ustadz, implementasi surga dan neraka itu juga sudah ada di atas dunia ini. Begitu, sudah ada. Makanya dunia ini adalah miniaturnya alam akhirat. Miniaturnya alam akhirat. Miniatur, gambaran sebenarnya. Baik Pak Ustadz, ini pertanyaan beliau yang kedua. Banyak sekali dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bintang Pak Ustadz, bulan dan matahari. Di antaranya surat Yusuf ayat ke-4. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa yang dimaksud dengan bintang, matahari, dan bulan di ayat tersebut, Ustaz? Itu pertanyaan beliau, Ustaz. Iya. Dalam memahami sebuah ayat ini, tentu kita merujuk kepada pandangan para ulama dalam memahami sebuah ayat. Karena ada memahami ayat itu secara tekstual, secara harfiah, ya, dan ada pula memahami ayat itu secara kontekstual. Karena ada ayat itu yang sifatnya majazi, ya. Ada yang ayat itu yang sifatnya itu makna hakikinya. Ya. Karena ayat ini sifatnya adalah majazi, kias, ya, tentang kepribadian Nabi Yusuf, maka sebenarnya ulama menjelaskan bahwa 11 bintang itu sebenarnya mengkiaskan 11 saudaranya Yusuf tadi itu. Sedangkan matahari itu adalah kiasnya kepada ayahnya, dan bulan itu kiasnya adalah kepada ibunya. Makanya ayat yang menceritakan tentang 11 bintang, matahari dan bulan itu menunjukkan akan rahasia, ya, dirinya Nabi Yusuf, bahwa Nabi Yusuf itu satu saat dia akan menjadi seorang pemimpin, dia akan menjadi orang yang besar, di mana saudara-saudaranya yang 11 itu yang berbuat zolim kepada dirinya, semuanya itu akan tunduk dan patuh di hadapan Nabi Yusuf, termasuk juga ayah dan ibunya tadi itu. Jadi
Sujud tadi itu maksudnya bukan sujudnya jidat dan menempel ke dinding, tapi itu menunjukkan kepatuhan dan ketaatannya kepada Nabi Yusuf tadi itu. Karena beliau memang adalah seorang nabi dan rasul. Berarti tentang sejarahnya Nabi Yusuf. Ya, sejarah Nabi Yusuf tuh. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru yang mulia, Ustadz Iswardi, izinkan kami bertanya. Karena kita sudah menjadi jamaah Majelis Tauhid Rabbani. Pertama yang beliau tanyakan, Pak Ustadz, apa makna logo Tauhid Rabbani? Itu yang pertama, Ustadz. Lanjut yang kedua, apa visi dan misi Tauhid Rabbani? Yang ketiga, amalia apa yang Ustadz lakukan sehingga terbuka rahasia dari Tuhan kepada Ustadz? Itu pertanyaan yang ketiga, Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya baik, Pak Rifai dan kita semua ya. Bahwa logo Tauhid Rabbani itu adalah kulimah la ilaha illallah. Ya. Allah sendiri dalam sebuah hadis qudsi mengatakan la ilaha illallah kalami wa ana huwa. Man qalaha dakhala hisuni amana iqabi. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalamku. Dan kalamku itu tiada lain adalah diriku. Barang siapa yang mengamalkan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam bentengku. Siapa yang telah masuk ke dalam bentengku, maka dia pun berada di dalam pemeliharaan aku. Jadi selamatlah orang dari azab dan siksa dunia dan akhirat apabila dia telah berada di dalam benteng Allah. Yang kedua, Nabi katakan, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah, maka bagi dirinya adalah surga. Apa sebabnya orang yang di akhir kalamnya adalah surga? Karena Nabi katakan la ilaha illallah miftahul jannah, bahwa anak kunci surga itu tidak lain adalah la ilaha illallah. Jadi logo kita itu Ustadz ambil daripada hadis qudsi tadi itu. Ya, itulah kalimat la ilaha illallah. Lalu kenapa dia berbentuk kapal? Inilah suatu hal yang unik tapi nyata dia terjadi pada diri Ustadz. Ustadz tidak pernah menghayal-hayalkan kalimat la ilaha illallah itu berbentuk kapal. Pada saat Ustadz sedang mengajar di sekolah, di mana anak sedang belajar dia dengan asik, pada saat itulah Ustadz ya tangan ini aja bergerak, dia mengambil pena. Pada saat itu tangan ini bergerak aja sendiri. Ya bergerak aja sendiri itu. Rupanya tangan Ustadz yang bergerak tadi sendiri itulah berbentuklah kalimat la ilaha illallah dalam bentuk gambar kapal itu, logo itu. Maka disitulah diberikan Ustadz ini petunjuk ya. Di masa Nabi Nuh, siapa yang masuk ke dalam kapal Nabi Nuh, maka dia akan selamat ya. Karena istri dan anaknya tidak mau masuk ke dalam kapal Nabi Nuh, maka istri dan anaknya itu dihantam oleh banjir bandang. Namun umatnya yang patuh kepada Nabi Nuh, maka mereka pun masuk ke dalamnya. Yang masuk itulah yang selamat. Sekarang kapal Nabi Nuh tak ada. Yang ada itu kapal Tuhan. Kapal Tuhan yang ada dan nakodanya itu adalah Muhammad. Makanya logo kita itu adalah la ilaha illallah dan berbentuk kapal. Jadi di dalam hadis tadi la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qala dakhala isuni amana iqabi. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalamku dan akulah ia. Barang siapa yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah, siapa yang masuk di dalam la ilaha illallah ke dalam kapalku, itulah makna hakikinya, maka selamatlah ia dari azabku dunia wal akhirat. Jadi kapal itu adalah kapal Tuhan, kapal la ilaha illallah itu. Nah kodanya tadi itu yang Muhammad itu. Ini yang Muhammad sebenarnya. Maka bawalah kapal itu sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbentuk la ilaha illallah, kemudian berbentuk kapal dia. Ya, kemudian kapal ada warnanya hitam
Ya, makanya hitam itu juga membukakan rahasia minaz zulumati ilan nur. Jadi kita berjalan tadi ya dari kegelapan kepada cahaya. Dari ketidaktahuan kita ya kepada hidayah dan petunjuk Allah. Maka inilah namanya lautan dunia ini adalah lautan dosa. Makanya Nabi mengatakan jaddidu imanakum fainal bahrul amik. Perbaiki imanmu, evaluasi imanmu, mantapkan imanmu, ya. Karena lautan itu amatlah sangat dalam. Lautan yang dimaksud oleh Rasul sangatlah dalam itu maksudnya adalah dunia. Dunia ini adalah lautan yang penuh dengan dosa dan maksiat. Kalau kita tidak berhati-hati melewati lautan dunia ini yang penuh dengan dosa dan maksiat, Ustaz selalu katakan, kalau indak karam minimal anyui. Nah, jadi masuklah kita ke dalam perahu Allah tadi, la ilaha illallah, sehingga kita bisa selamat melewati namanya dunia ini dengan selamat. Ya. Nah, kemudian ada logo bundaran itu warnanya biru dan putih. Nah, jadi biru itulah menunjukkan namanya tauhid, 7 petala langit. Nah, jadi 7 petala langit itu menggambarkan cakrawala itu adalah biru. Itu tauhid itu. Di atasnya itu, di atas biru kan putih. Itu yang batasnya Sidratul Muntaha itu putih. Itulah alam kehampaan, alam kekosongan itu sebenarnya. Jadi dalam perjalanan kita membawa kapal, membawa perahu la ilaha illallah itu mesti sampai kita melewati 7 petala langit. Sampai namanya di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah batas alam, batas yang tertinggi. Maknanya sebenarnya batas alam, batas yang tertinggi itu adalah kesadaran yang tertinggi. Orang yang memiliki kesadaran yang tertinggi di dalam dirinya, maka dialah yang mampu untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Namun berjumpa Tuhan itu bukan langit di luar diri, tapi langit di dalam diri. Mana yang dikatakan langit di dalam diri? Langit di dalam diri secara makna hakikinya itu yang dikatakan namanya dengan ruh. 7 lapis langit di dalam diri yang disebut ruh itulah sifat sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Ini yang 7 lapis langit itu. Makanya sama, sama itu yang mendengar. Yang mendengar ya Allah, basar yang melihat ya Allah, kalam yang berkata itu ya Allah, ilmu yang mengetahui itu Allah, kudrat yang berkuasa itu Allah, iradat yang berkehendak Allah, hayat yang hidupnya Allah. Makanya 7 lapis langit itu adalah 7 sifat Tuhan yang ada pada diri. Jadi kalau kita sudah memahami 7 lapis langit itu tidak lain nyatanya Allah, disitulah kita telah berlikok dengan Tuhan itu pada diri sendiri. Jadi itulah maknanya Zohiran Robbi fi batni abdi. Nyatanya Tuhan itu pada batin hamba. Batin hamba itu disebut namanya dengan nyawa. Nyawa itu disebut namanya dengan napas. Napas itu tiada lain adalah aru. Aru itu yang sebenarnya yang dikatakan langit, 7 lapis langit, 7 sifat Allah itu sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat itu. Itu yang disebut namanya sifat ma'ani yang nyata pada diri kita ini. Mungkin itu dari makna logo Pak Ustaz. Ya. Yang kedua, apa visi dan misi Pak Ustaz yang ditanyakan beliau? Visi dan misi Tauhid Robani. Visi dan misi Tauhid Robani ini adalah mengajak dan menuntut umat itu kepada ma'rifatullah, pengenalan diri umat ini kepada Tuhan. Itu dengan cara mengenal diri yang sejati. Diri yang sejati itu tiada lain adalah diri yang seakmal diri. Diri yang seakmal diri itu tiada lain adalah diri Allah itu sendiri. Ya, di dalam diri ini. Makanya visi dan misi kita itu mengajak dan menuntut umat itu bermakrifatullah dengan cara mengesahkan Tuhan. Mengesahkan zat Tuhan, sifat Tuhan, asma Tuhan, dan af'al Tuhan yang nyata pada diri insan yang disebut wujudullah tadi itu. Inilah yang mesti ada keserasian dan keselarasan serta keseimbangan antara syariat fikih itu nyata pada tubuh dengan tarekat tasawuf yang nyata pada hati dan hakikat tauhid yang nyata pada haru itu. Jadi ilmu fikih
Ilmu syariat itu pakaian bagi tubuh. Sedangkan ilmu tarekat tasawuf itu pakaian bagi hati. Dan ilmu hakikat tauhid itu pakaian bagi ruh. Jadi apabila kita telah tutup badan kita dengan ilmu fikih, dan tutup hati kita dengan ilmu tasawuf, dan kita tutupi pula ruh kita dengan ilmu tauhid, barulah kesempurnaan pakaian itu yang disebut namanya pakaian ma'rifat. Pakaian ma'rifat itulah pakaian hikmah, itulah pakaian seorang mukmin sebenarnya yang mesti kita pakai. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran, walibasun taqwa zalikum khairul lakum. Ya, sesungguhnya pakaian takwa itu lebih baik bagi dirimu. Jadi yang kita pakai ini namanya pakaian zohir namanya. Apakah gamis, apakah koko, apakah batik, ya, itu namanya pakaian yang zohir. Nah, yang pakaian takwa itu yang tidak ada diperjualbelikan di matahari dan lain sebagainya. Itulah maknanya pakaian takwa itu adalah iman, Islam, tauhid dan makrifat. Jadi kalau kita sudah memakai pakaian takwa, andai kata kita mati kita tidak ditemui orang jasad kita ini, misalnya kena tertimpa gedung, bangunan, atau tertimbun longsor dan lain sebagainya, kita sudah memakai pakaian namanya pakaian takwa. Itulah iman, Islam, tauhid dan makrifat. Makanya bedanya ketika kita memakai pakaian zohir, pakaian dunia namanya, walaupun gamis, walaupun koko, Melayu dan sebagainya, kalau kita tidak memakai pakaian takwa, pakaian batin, orang memandang kita itu tembus saja sebenarnya. Nampak isi dalamnya ini ya. Nah, tapi kalau kita sudah memakai pakaian takwa, insya Allah nanti di akhirat, di mana ketika manusia dibangkitkan Allah, kata Rasul, dalam keadaan bertelanjang, kita tidak bertelanjang, kita tetap berpakaian di situ. Itulah pakaian kita bawa itu adalah pakaian takwa, bukan pakaian dunia. Walaupun pakaian dunia itu juga butuh, tapi setiap yang zahir tentu ada yang batinnya. Ya, jangan kita mengejar yang batin lalu pakaian dunia kita tinggalkan pula. Nah, jangan mengejar yang dunia tapi pakaian batin kita tinggalkan. Jadi semuanya itu mesti berpasang-pasangan. Ini yang dikatakan as-syari'atu bila haqiqatun fasik, al-haqiqatun bila syariatun zidik. Syariat tanpa berhakikat itu fasik. Hakikat tanpa bersyariat itu adalah zindik. Nah, yang benarnya syariat yang berhakikat, hakikat yang bersyariat, itu yang disebut namanya dengan tahqiq itu. Itulah kesempurnaan syariat dan hakikat. Ini yang terakhir nih Ustadz, ini menyangkut diri Ustadz sebetulnya, ini ditanyakan beliau. Amalia apa yang Ustadz lakukan sehingga terbuka rahasia diri Tuhan kepada Pak Ustadz? Itu yang pertanyaan beliau, Pak Ustadz. Iya. Ya, kalau dikatakan namanya amalia apa yang Ustadz amalkan, ya. Ustadz ini tetap berjalan di atas hidayah dan petunjuk Allah. Karena Nabi katakan, man ahya sunnati ya faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mengamalkan sunnahku, ya, menjalankan petunjukku, patuh kepada perintahku, itulah bukti dia telah cinta dan rindu kepada aku. Orang yang telah cinta rindu kepada aku karena ma'i fil jannah, ya, maka dia telah bersama aku nanti di jannah. Jadi tak perlu kita berbicara tentang pahala-pahala gitu. Rindu saja kita kepada Nabi, patuh saja kita kepada Nabi, menjadi orang yang penurut saja kita kepada Nabi, insya Allah kita bersama beliau nanti di surga. Makanya amal Ustadz itu tentu berzahir dan berbatin. Ada amal zahir dan ada namanya amal batin. Amal zahir itu apa yang diperintahkan Allah melalui nabinya yang mesti kita laksanakan. Karena seluruh nabi dan Rasulullah itu adalah menjalankan dan menyampaikan visi dan misinya Allah itu kepada umat. Summa ja'alnaka ala syariatin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwalazina la ya'lamun. Makanya seluruh nabi dan rasul itu berjalan di atas syariat aku, kata Allah. Maka ikutilah syariatnya dan jangan kamu sekali-kali mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya karena mereka tidak berilmu. Jadi amal yang kita lakukan itu adalah amal syariat yang bertorikat, torikat yang berhakikat, dan hakikat yang bermakrifat.
Nah, jadi pemahamannya amal zahir dan batin secara zahir ya, maka nampak batang tubuh kita ini beramal. Ya, secara torikat di mana hati kita ini hadir kepada Allah. Jadi kita beramal itu bukan karena dorongan nafsu, tapi kita beramal itu karena mahabbah, ridhonya kepada Allah. Kemudian secara hakikatnya kita beramal itu ya bermusyahadah dengan Allah. Saling bertatap wajah, saling menyaksikan di situ. Sampailah kepada makrifat, betul-betul fananya diri kita itu di dalam wujud keesaan Allah tadi itu. Sehingga tidak ada lagi sebenarnya diri kita ini yang merasa diri kita ini yang beramal. Jadi Ustadz terjadinya pengalaman-pengalaman batin itu kenapa? Anugerah Allah juga di sana. Nah, konsepnya Ustadz dalam mengaji selama Ustadz berguru, ya Ustadz tidak ada di dalam hati Ustadz itu pingin apa-apa gitu, neko-neko nggak ada. Bahkan ada pengalaman rohani Ustadz, ya ini minta maaf Ustadz menyampaikannya. Ya, mudah-mudahan tidak membuat Ustadz ujub, tidak membuat Ustadz bangga dengan pengalaman-pengalaman ini. Namun bagi Pak Rifai dan bagi kita yang mendengar, ambillah satu iktibar dan pelajaran. Ketika Ustadz berzikir, muncullah kalam batin tadi itu, Ustadz dipanggil oleh Allah itu dengan koharo. Koharo mau pingin apa? Pilihlah. Kalau mau koharo, robahlah kitab lu nih. Robah catatan umur itu. Mau pingin harta, mintalah. Nah, atau mau apa saja minta, kata Tuhan. Aku akan beri. Ketika itu Ustadz berkalam, ya Allah tidak ada yang aku minta ya Allah, melainkan hanyalah keridhaan Engkau ya Allah. Jadi itu yang disebut namanya zikir yang sampai kepada zat tadi, ilahi. Ya Tuhanku. Jadi zikir yang ingat kepada Allah itu zikir yang tidak pernah meminta kepada Tuhan dia. Ketika Ustadz tidak menerima tawaran Tuhan, Ustadz tidak merubah kitab dulu Ustadz tidak meminta harta, Ustadz minta yang lain-lainnya, nggak ada. Cuma ilahi anta maksudi. Nah, ketika itulah jawaban Tuhan itu, sesungguhnya aku ya telah lulus daripada ujianku. Tapi masih ada ujian yang lebih berat lagi katanya. Jalani aja lah hidup ini dengan baik, dengan ikhlas. Nanti Allah akan membimbing dan menuntun kita. Makanya orang yang dibimbing dan dituntun oleh Allah itu dia pandai membaca alam. Karena kitabnya itu alam. Kitabnya itu adalah disebut namanya kitab nafsiyah. Jadi kitab nafsiyah ini yang disebut namanya kitab yang tersirat. Dia tidak ada hurufnya, tidak ada titiknya, tidak ada barisnya, namun bisa dibaca dia. Namun untuk membaca kitab nafsiyah itu, inilah perlunya kitab yang tersurat. Nah, kalau Ustadz dari kitab nafsiyah yang tidak ada baris huruf dan titiknya ini, maka muncullah namanya kitab Insan Rabbani, Insan Kalifatullah, Siapa Tuhan, Arif Billah dan Kasab, serta namanya Wali Mursyid tadi itu. Jadi jalani aja dengan baik, ya. Artinya apa? Jalani dengan baik. Tetap kita istiqomah. Kuncinya istiqomah. Istiqomah kita di dalam mengesahkan Allah tadi. Makanya Allah beri satu jaminan kepada kita, wa alla istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an qadakha. Jikalau hambaku selalu istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjukku, maka aku akan selalu mencurahkan ilmu kepada dirinya. Maka ilmu yang Allah berikan kepada kita itu, ini yang disebut namanya ilmu hikmah. Jadi ilmu hikmah itu tidak bisa melalui buku, tidak bisa melalui guru. Walaupun guru dan buku itu merupakan salah satu sarana, salah satu namanya wasilah. Namun wasilah sarana yang sebenarnya itu adalah Allah. Nah, maka ilmu hikmah itu terjadinya karena proses tajrid. Allah yang menarik batin dan rohani kita, Allah yang ingin memperkenalkan dirinya kepada kita, disitulah kita bisa mengenal Tuhan. Jadi mencari Tuhan itu dengan Tuhan, mengenal Allah itu dengan Allah. Arab tu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Allah itu karena Allah. Jadi kalau Allah
tidak pingin memperkenalkan dirinya kepada kita, maka ilmu kita selama ini, ibadah kita selama ini, zikir kita selama ini akan menjadi hampa dan sia-sia. Oleh karena itu, jangan kita sandarkan diri kita kepada amal kita. Jangan disandarkan diri kita itu kepada zikir kita. Jangan disandarkan diri kita itu kepada doa-doa kita. Namun sandarkan diri, sandarkan amalan, sandarkan zikir dan doa kita itu hanya kepada Allah. Kalau udah disandarkan kepada Allah, itu maunya Allah aja lah itu. Yang penting jangan kita bimbang dan ragu dengan jaminan kemampuan Allah. Allah itu la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah memungkiri akan janjinya. Jadi berjanji tidak pernah mungkir, berkata pun Allah tidak pernah bohong. Mungkin itulah suatu proses perjalanan ruhani Ustadz sebenarnya. Makanya kalau Allah sudah membimbing dan menuntun kita itu, ilmu kita itu tidak ada batasannya. Kadang kita di dalam kamar mandi pun kita diberi Allah juga petunjuk. Nah, inilah aneh kan? Orang selalu memahami petunjuk itu ada dalam masjid. Nah, mana yang sebenar masjid itu mesti dipahami. Ya, ada masjid di luar diri, ada masjid di dalam diri. Kalau bahasa Nabi, ju'ilal ardi ya masjidan wa tahura. Nah, Allah menjadikan bumi ini bagiku dan bagi umatku adalah sebagai masjid. Jadi yang namanya bumi ini, inilah masjid. Masjid itu tempat sujud. Nah, lalu dizahirkanlah bumi ini tempat sujud menjadi sebuah bangunan ya, persegi 4, persegi 5. Atau masjid itu namanya masjid yang dibuat oleh manusia. Masjid yang dibuat oleh manusia itulah masjid kita ini, Masjidil Haram, Nabawi, masjidnya tuh. Namun masjid yang dibangun oleh Allah, ini yang disebut namanya batang tubuh ini. Jadi masjid yang dibangun oleh Allah itu, itulah yang terdiri daripada api, angin, air, dan tanah tadi itu. Jadi ini yang dikatakan namanya masjid Baitullah. Kalau ini yang dikatakan masjid, lalu siapa yang sholat di dalamnya? Itulah ruh itu. Jadi ruh itulah yang sujud di dalam batang tubuh ini. Itulah bahasanya tadi itu. Jadi tubuh ini adalah tempat sujud bagi ruh sebenarnya. Kalau secara zahir, masjid yang di luar diri ini adalah tempat sujud bagi umat muslim. Tapi di dalam diri, tubuh inilah tempat sujudnya ruh untuk mengingat Allah. Itu maknanya. Jadi Ustadz ya jalan seperti air mengalir aja sebenarnya. Karena memang Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar bagi dirinya. Jalan keluar makna hakikatnya Allah bukakan perjalanan ruhaninya itu keluar daripada orbit bumi ini. Itu bahasanya. Keluar daripada alam zahir nih. Nah, masuk kita ke namanya ke alam rububiyah itu. Kalau bisa saya ambil tadi kesimpulan dari apa yang Pak Ustadz sampaikan yang terakhir ini tentang terbukanya dari Pak Ustadz, mungkin yang pertama kita tidak menuntut kepada Allah, dan kedua kita jalani aja hidup ini sebagaimana air mengalir. Mungkin itu Ustadz ya. Ya pas betul lah itu jawabannya tuh. Sifatnya sami'na wa ta'nanya. Itu dia. Iya. Baik Pak Ustadz, mungkin itu ada 7 pertanyaan tadi yang telah disampaikan oleh para jemaah. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan, jawaban-jawaban yang Ustadz sampaikan mendapat kepuasan bagi yang mendengarkan dan yang bertanya. Mungkin itu Pak Ustadz, lebih dan kurang mohon maaf Ustadz. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.